Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah Masjid Al-Ittihad Kepandan, Yogyakarta, Bantul, Yogyakarta. Yang pertama tentunya marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT telah melimpahkan rahmat inayah dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat isya yang akan dilanjutkan sholat tarawih dan witir. Semoga niat kita dan rumah dibalas kebaikan oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. Dan terutama diberi keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah SWT. Salam dan salam semoga telah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, kami di sini akan menyampaikan untuk berkaitan 3 amalan yang tidak akan pernah putus walaupun kita sudah meninggal dunia. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ba'athu Adama in qata'a 'amaluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila anak Adam, ya kita semua di sini telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh maupun solehah. Di sini bisa dipahami bahwa manusia hidup di dunia itu hanya sementara. Maka dari itu kita perlu bekal untuk menuju akhirat. Karena kemarin juga sempat ada artis yang meninggal dunia di umur 25 tahun. Artisnya namanya Vidi Albiano. Ia meninggal dunia dalam umur 35 tahun. Padahal dia multi talenta. Tapi apa yang dibawa? Apakah dia bawa hartanya? Apakah dia bawa mobilnya? Apakah dia bawa motornya, bawa rumahnya, bawa emasnya? Tidak. Tapi yang dibawa adalah amal ketika dia di dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi sudah disebutkan amal jariyah atau sedekah jariyah. Amal jariyah adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir walaupun orang yang bersedekah itu telah meninggal dunia. Contohnya apa? Itu ketika kita mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan sekolah dan lain sebagainya. Terus bagaimana kalau tidak punya tanah? Pakai harta uang bisa. Terus bagaimana kalau tidak punya harta? Pakai tenaga bisa. Kita ikut gotong royong membangun masjid, sekolah, pesantren dan lain sebagainya. Terus apabila tenaga tidak bisa, pakai pikiran. Apabila pikiran tidak bisa, pakai doa. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sedekah jariyah, kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi amal yang tidak akan pernah putus dan pahalanya terus mengalir, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim
laki-laki maupun muslimah, yaitu perempuan. Dalam hal ini juga berkaitan dengan turunnya wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam ayat pertama disebutkan bahwa Iqra', bacalah, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah untuk membaca. Dan kita sebagai umat Muslim tentunya harus menjadikan suri teladan Nabi Muhammad sebagai contoh untuk diri kita, agar kita harus menuntut ilmu dari minal mahdi ilal lahdi, yaitu dari buayan sampai liang lahat. Dan sampai ketika kita menuntut ilmu itu berhenti, termasuk salah satu di sini juga menuntut ilmu. Jadi apabila ilmu yang kita dapatkan kemudian kita amalkan dan diajarkan kepada anak-anak kita, anak didik kita, insya Allah itu ilmu itu akan bermanfaat. Walaupun kita mengajarkan alif ba ta za jim ha kha atau mengajarkan al-Fatihah dan lain sebagainya, kalau itu diamalkan kepada anak kita, cucu kita, nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ada salah satu ustaz, yaitu mengajarkan anaknya agar bisa baca Al-Fatihahnya, sholatnya itu dari orang tuanya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa surat Al-Fatihah, bacaan sholatnya itu akan dipakai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti ilmu yang dia ajarkan kepada anaknya nanti akan mengalir kepada dirinya. Maka dari itu, kalau kita tidak mampu, bagaimana? Serahkan pada ustaz-ustazah, pada guru yang tentunya sudah ahli. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah yang tidak akan putus amal pahalanya dan terus mengalir adalah doa anak soleh maupun solehah. Bapak Ibu punya orang tua? Punya betul? Tentunya punya. Dan marilah kita sebagai anak paling tidak mendoakan orang tua kita. Mungkin ada yang sudah mendahului kita atau sudah meninggal, marilah kita doakan kedua orang tua kita. Karena apa? Karena tanpa ada orang tua, maka kita pun tidak akan pernah lahir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan paling tidak kita mendoakannya dengan Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Paling tidak jangan pernah lupa dalam satu hari itu mendoakan kedua orang tua kita. Insya Allah kalau kita mendoakan orang tua kita, maka anak cucu kita juga akan mendoakan kita. Tapi harus diajarkan mulai dari kapan? Dari ketika anak itu masih kecil. Nanti kalau sudah terbiasa, maka itu akan menjadi kebiasaan yang selalu dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di dunia ini, di dunia yang hidup sementara ini, marilah kita mengamalkan tiga amalan ini. Yang pertama adalah amal sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah marilah mencari ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah menjadi anak yang soleh maupun solehah, yang selalu mendoakan orang tua kita. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita berdoa mohon dianjurkan
Ini adalah doa agar kita istiqomah dalam beribadah dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimni li Ramadhana wa sallim Ramadhana li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepadaku untuk menghadapi Ramadan. Berilah kesejahteraan Ramadan untukku dan terimalah ibadah Ramadan daripadaku. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.